Selamat wayah kieu untuk siapapun. Ini adalah buku Pantun NKRI yang ditulis oleh 113 guru dari berbagai daerah di Indonesia. Ini buku pertama dari 4 pilar kebangsaan yang digagas oleh Sanggar Situs Seni ya. Disebut Pantun NKRI itu begini. Sampirannya berkisah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan sebuah daerah yang waktu itu kami bagi berdasarkan jumlah provinsi ya. Sehingga ada di sini misalnya daerah Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, sampai ke daerah terakhir itu. Nah ini Provinsi Kepulauan Cendrawasih ya, daerah khusus Papua, Papua Barat, Maluku, semua. Jadi berbicara tentang kebudayaannya atau geografinya atau artefak-artefak yang berkaitan dengan wilayah setempat. Itu untuk sampirannya. Lalu untuk isinya itu bicara tentang NKRI. NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah ini penulisnya Ibu Eni Indriastuti, mengajar di Semarang ya. Nah kita lihat salah satu contoh puisi yang dibuat oleh Bu Eni, nomor 14. Jus pinang mengebalkan jasmani, pergi ke sungai mencari angsa. Indonesia kaya dengan corak seni, dicipta oleh beribu suku bangsa. Nah di sini Ibu Eni ini kebagian dari Jambi ya, dari Jambi. Jambi ini kemudian diidentikan oleh beliau itu dengan jus pinang yang merupakan ciri khas dari salah satu kuliner Jambi ya. Jus pinang mengebalkan jasmani, pergi ke sungai mencari angsa. Indonesia kaya dengan corak seni, dicipta oleh beribu suku bangsa. Kita lihat ini Ibu Leni Ambarwati, Lampung Utara, dari Lampung ya. Beliau dari Lampung. Kita lihat bagaimana pantunnya. Kebagian Ibu Eni ini di sini Nusa Tenggara Barat. Kalau dan nangi gunung di Nusa, dikenal orang sama tingginya. Wahai teman, wahai saudara, jauhi sengketa, belalah negara. Ini para guru ini mengikuti pelatihan menulis pantun ini melalui grup WA waktu itu ya. Saya selaku pembimbingnya. Kemampuan tiap guru ternyata berbeda-beda, tetapi dengan adanya keragaman ini, dengan keragaman penulis, membuat buku pantun ini punya warna ya. Ini Syarifuddin Lubis dari SMA Negeri 1 Binjai, nomor 13, kebagian Kalimantan Utara ya. Anak suku Dayak di atas tangga, indah dengan kuping yang dipanjang. Indonesia harus senantiasa kita jaga demi anak cucu di masa mendatang. Nah itu polanya kalau ditandingkan kalah, karena rima akhirnya itu walaupun sudah beda ya antara ga dengan ang, tapi bunyi agak dekat, berbeda dengan ini. Nah nomor 14, nasi udang Malinau ada di sini, resep warisan datu-datu Tarakan. Begitu banyak warisan bangsa ini, kuliner bangsa, mari kita lestarikan. Nah ini yang dimaksud pantun NKRI. Jadi pantun ini dipaparkan di sini dari mulai pantun, seni bertutur,
syarat tuntunan. Ternyata di tiap daerah itu ada istilahnya sendiri. Di Sumatera, pun ada Batak, ada Melayu, kemudian ada Sumatera Barat yang cenderung berbeda menyebut istilah pantun. Dipaparkan sejarahnya, kemudian konvensi pantun dituliskan. Lalu di sini nanti juga ada tata cara menulis pantun. Gitu kan, bagaimana membangun pola rima, pola ritma atau ketukan, pola rima. Terus di sini disebutkan juga jenis-jenis pantun ya. Pantun itu bisa dibuat lebih cepat dan bermanfaat ternyata untuk menyampaikan kritik, orang yang dikritik tidak merasa disudutkan, menyanjung orang yang disanjung tidak merasa dilebih-lebihkan. Jadi buku ini dilengkapi dengan teknik menulis pantun supaya menjadi pedoman bagi para siswa dan bagi para guru. Ini buku pertama, Pantun NKRI. Lalu buku kedua, karya para guru juga, Gurindam Pancasila. Pengertian, sejarah, dan teori menulis Gurindam. Ini ditulis oleh 118 guru ya. Gurindam itu seni berfilsafat. Ini tidak asli bangsa Indonesia. Gurindam itu dari India. Kalau pantun itu asli, puisi asli Indonesia. Nah, di sini setiap pasal, tiap penulis itu mendapatkan tugas penulisannya berdasarkan pasalnya. Misalnya sila kedua, sila kelima, ada yang sila ketiga, Ibu Betty ini, Ibu Cucu Hendarsi tadi. Nah, tiap guru yang menulis itu ditugasi menuliskan butir-butir Pancasila dalam bentuk gurindam. Gurindam ini dianggap penting karena merupakan seni berfilsafat. Dan salah satu patokannya yaitu ya yang dibuat oleh Raja Ali Haji ya, pahlawan bahasa. Ini Gurindam 12. Nah, ini buku ke-1 dan kedua, dan kami sedang menyusun buku ketiga yaitu Peribahasa Bhinneka Tunggal Ika. Peribahasa ini adalah best practice atau praktek baik atau pengalaman baik yang kemudian dituliskan dalam kalimat yang pendek dan padat sehingga menjadi falsafah hidup. Misalnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Peribahasa tersebut mengajarkan falsafah hidup supaya orang berproses, tidak ingin ujuk-ujuk dan tidak instan. Menurut kami dari Sanggar Situ Seni, peribahasa itu penting karena dia adalah falsafah hidup. Sayangnya tidak diajarkan secara khusus, misalnya melalui mata pelajaran peribahasa. Padahal warisan-warisan intangible dalam bentuk sastra itu salah satunya terdapat dalam peribahasa. Peribahasa itu falsafah bagaimana kita memandang hidup itu supaya bermartabat dan benar menurut etika. Salah satunya ditulis dalam peribahasa, dan di tiap daerah itu peribahasa itu ada. Misalnya di Sunda, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Di Indonesia kan itu kurang lebih berangkat ke kali. Kalau sekarang mungkin bukan lagi ke kali, tapi ke sumur atau ke tempat yang mengandung air, itu harus selaras. Gitu, kan? Kadarat jadi salogak. Kalau ke daratan itu ya harus satu lubang, satu tempat gitu. Jadi orang harus belajar hidup rukun. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak itu adalah falsafah yang mengajarkan toleransi. Sayangnya justru itu juga tidak diajarkan peribahasa itu. Padahal penting. Dan di tiap daerah dari Sabang sampai Merauke pasti ada peribahasa itu.
Kami bermaksud merangkum peribahasa melalui para guru, diminta nanti itu mewawancarai tokoh-tokoh adat atau budaya tentang peribahasa di daerah tersebut. Dituliskan dalam bahasa aslinya, kemudian nanti setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu diberi tafsir gitu ya. Misalnya kayak seperti tadi, kacai jadi salewi, ke darat jadi salogak. Apa sih bahasa Indonesianya dan apa maknanya? Nah, buku ketiga ini merupakan buku pilar dari 4 pilar kebangsaan Indonesia ya. Setelah Pancasila, UUD, kemudian NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, memang penyusunannya kami itu tidak menyusun dari Pancasila dulu, tapi dari NKRI dulu, lalu masuk ke Pancasila, lalu masuk ke Bhinneka Tunggal Ika, dan nanti buku keempat terakhir itu bicara tentang mutiara hikmah konstitutif. Jadi para guru akan diajak dari berbagai daerah itu akan diajak menuliskan kata-kata mutiara yang diangkat dari Undang-Undang Dasar yang menjadi konstitusi kita, yang merupakan pilar dari kebangsaan kita. Demikian paparan dari saya, Sanggar Situ Seni, semoga bisa dipahami. Terima kasih.